Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunade. Beliau adalah seorang pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang lalu, yaitu tentang gejolak pertumbuhan remaja. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperbincangkan tentang gejolak pertumbuhan remaja ini, dan Pak Paul membagi masa remaja itu dalam 3 tahapan, Pak Paul ya. Nah, tahapan yang pertama dan yang kedua kita sudah sempat bicarakan, namun supaya para pendengar kita mempunyai gambaran yang utuh, mungkin tidak sempat mendengarkan rekaman kita yang terdahulu, Pak Paul bisa membantunya dengan menguraikan apa yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, Pak Paul. Masa remaja adalah masa di mana seseorang membentuk atau mulai membangun siapa dirinya atau jati dirinya. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 tahapan yang akan dilewati oleh seorang remaja. Yang pertama, tahapan sewaktu dia berusia sekitar 12 hingga 14 tahun. Dan pada masa itu, pergumulan remaja biasanya berkaitan dengan penerimaan akan dirinya secara fisik. Biasanya yang menjadi masalah adalah dia nggak menyukai bagian-bagian tubuhnya, atau dia nggak bisa menerima dirinya apa adanya. Kegagalan untuk bisa menerima diri secara fisik, ya, menyukai dirinya secara fisik, bisa membuahkan kekurang percayaan diri, ya. Justru dia itu nggak lagi berdamai dengan dirinya, malahan memusuhi dirinya. Kok tubuhku seperti ini, kok penampilanku seperti ini. Nah, tahapan kedua, usia sekitar 15 hingga 18 tahun. Pada tahapan ini, biasanya pergumulan remaja berkaitan dengan penerimaan teman-temannya. Jadi kalau tahap pertama tadi, penerimaan diri terhadap diri sendiri yang didasari atas penampilan fisik. Sekarang, penerimaan teman-teman terhadap dirinya. Apakah teman-teman bisa menerimanya sebagai seseorang yang masuk dalam kelompok mereka? Nah, biasanya ada hal-hal yang kelompok lakukan yang diharapkan anggota kelompok untuk berani melakukannya juga, atau memenuhi kriteria tertentu yang sudah dianut oleh kelompok itu. Nah, sekali lagi, ini seringkali menjadi dilema buat kita sebagai orang tua, karena ada kalanya kelompok anak akan memaksakan anak kita melakukan hal-hal yang kita tidak setujui. Nah, kita harus berhati-hati dengan respons kita sebagai orang tua. Ada kalanya kita terlalu terburu-buru memisahkan anak dari lingkungannya, sehingga anak itu ya nggak pernah benar-benar bergumul dengan tantangan yang ada di depannya. Atau ada anak yang justru ya kebalikannya, terjun masuk ke dalam kelompoknya dan menanggalkan nilai-nilai yang telah dianutnya, supaya teman-teman bisa menerimanya. Nah, ini juga hal yang tidak sehat. Jadi yang sehat adalah remaja berada di tengah-tengah ketegangan itu, di antara kedua kubu yang saling tarik-menarik. Dari pergumulan inilah remaja akan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang tangguh. Nah, kalau dia berhasil, dia akan menjadi anak yang kuat, ya. Nah, anak yang kuat justru seringkali akan mendapatkan penerimaan dan respek dari teman-temannya. Tapi anak-anak yang terseret arus, yang tidak mempunyai ketangguhan dalam dirinya, justru cenderung ditolak atau dipermainkan atau tidak dihargai oleh lingkungannya. Nah, inilah yang akan membuahkan kekurang percayaan diri si anak remaja itu. Nah, ini yang akan dia bawa masuk ke tahapan yang ketiga. Ya, tahapan yang ketiga itu apa, Pak? Saya memasukkan tahapan ketiga ini dalam usia 19 tahun hingga 20 atau 21 tahun. Jadi memang ini sudah tumpang tindih dengan tahapan dewasa awal. Sebab memang ini adalah transisinya masuk ke tahapan dewasa awal. Biasanya pergumulan remaja pada tahap ini berkisar pada
kemampuan pribadinya membangun karir. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi pergumulannya adalah, mampukah saya masuk ke sekolah tertentu, ya? Mampukah saya masuk ke jurusan yang saya inginkan? Atau kalau dia ingin bekerja, ya, mampukah saya memulai pekerjaan saya? Mampu nggak saya ini, ya, meniti karir saya? Nah, ini adalah hal yang berkaitan dengan kemampuan pribadinya. Nah, ini yang tiba-tiba menjadi penting buat seseorang yang berusia sekitar 19 hingga 21 tahun. Nah, kita biasanya menyebut masa itu sudah masa pemuda itu, Pak Pol. Apa Pak Pol memang mengkategorikan ini masih di remaja gitu, Pak Pol? Ya, jadi saya akan mengkategorikan sampai sekitar usia 20 sebetulnya itu masih bisa kita panggil remaja, atau sekaligus kita panggil itu dewasa awal. Memang tahapan yang sangat tumpang tindih. Saat peralihannya itu, Pak Pol, ya. Betul. Nah, tadi Pak Pol katakan mengenai sekolah, mengenai itu pekerjaan dan sebagainya. Apakah yang putri juga demikian, Bang? Saya kira demikian. Jadi pada masa-masa sekitar usia 19, 20, 21 tahun, sekolah bagi lingkungan tertentu sangat penting. Jadi akan ada banyak pertanyaan, ya, suatu orang bertemu dengan teman baru, sekolah di mana? Atau sekolah apa? Jurusan apa? Nah, bayangkan kalau seseorang, baik itu putra maupun putri, tidak bisa menyebut kata-kata emas itu. Oh, saya kuliah. Atau saya sedang studi apa. Nah, itu membuat remaja sedikit banyak merasa, ya, terlempar keluar dari lingkungannya. Sebab sekali lagi ini berkaitan dengan kemampuan pribadinya. Dia bisa nggak masuk ke sana? Atau misalkan dia bekerja, ditanya bekerja apa? Nah, karirnya, meskipun pada tahap awal itu, sudah mulai menjadi hal yang penting bagi dirinya maupun lingkungannya. Ya, tapi kalau mengenai sekolah dan sebagainya itu kan dia sangat banyak tergantung pada kemampuan orang tuanya, kemampuan finansial orang tuanya untuk menyekolahkan dia pada sekolah yang menurut dia itu sangat penting buat dia. Tepat sekali, Pak Gunawan. Jadi pada tahap ini ada dua kata yang harus disimak baik-baik oleh para remaja, yaitu kata kemampuan dan kesempatan. Tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama. Dan tidak semua orang dan tidak seorang pun mempunyai kesempatan yang sama. Betul. Jadi kadang-kadang remaja itu mesti disadarkan. Karena kalau tidak, dia menganggap bahwa seyogianya saya mempunyai kemampuan yang dimiliki oleh teman saya juga. Padahalnya dia tidak memiliki kemampuan itu. Nah, ini misalnya menjadi topik bahasan pada masa anak-anak berusia sekitar 18 SMA 3. Mulai menentukan jurusan mau sekolah apa. Mudah sekali remaja jatuh ke dalam kolam ikut-ikutan. Iya, itu apakah karena dia memang sejak awal tidak pernah memikirkan atau karena apa, Pak Pol? Biasanya sampai ke kelas 3 pun ditanyakan mau ke mana, sekalipun orang tuanya mampu menyekolahkan. Si remaja ini masih tetap bingung gitu, Pak Pol. Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah ada kalanya remaja mempunyai kemampuan yang terlalu tersebar. Banyak, beragam. Nah, dia mungkin mengalami kebingungan mau pilih yang mana. Itu kasus pertama. Tapi ini kasus yang jauh lebih baik daripada kasus yang kedua, yaitu dia tidak menyadari dia bisa apa. Dia tidak tahu dia mampu di mana. Sebab yang dia tahu adalah kok semuanya dia nggak suka dan semuanya dia nggak bisa. Nah, itu yang paling payah. Atau yang ketiga kasusnya adalah dia sebetulnya tahu dia bisa apa. Tapi yang dia bisa itu bukan hal yang dia sukai. Karena dia menganggap yang dia bisa itu hal yang nggak dihormati atau hal yang nggak begitu dihargai oleh masyarakat. Atau yang dia bisa itu nggak bisa menghasilkan uang dengan cepat. Nah, jadi bisa ada 3 kemungkinan ini yang membuat remaja akhirnya tiba-tiba menemui jalan buntu. Dia tidak tahu mau sekolah apa. Nah, di sini pentingnya bimbingan. Nah, saya selalu pulangkan bimbingan adalah tanggung jawab pertama dari orang tua. Bukan sekolah atau guru. Bukan, tapi orang tua. Dari sejak anak-anak masih jauh lebih muda, ya, jauh lebih kecil. Orang tua sudah harus mulai memantulkan kepada anak.
engkau kok bagus di sini, engkau kok kuat di sini. Nah, sekali lagi orang tua perlu terlibat dan dekat dengan anak-anak. Kalau tidak, ya nggak mungkin orang tua bisa tahu ya anaknya itu kuat di mana. Nah, pantulan dari orang tua ini sedikit banyak menjadi sasaran ya, menjadi petunjuk buat si anak. Oh, oke dah, saya kira-kira kuat di sini. Nanti saya akan lebih perhatikan dalam bidang ini. Saya memang bisa nggak? Saya memang kuat tidak? Nah, dari misalnya SD, SMP, SMA, dia sudah mulai menyempitkan minat dan kebisaannya itu tuh. Ya, tapi kadang-kadang juga terkesan loh Bapak. Anak remaja ini kurang serius gitu, kurang sungguh-sungguh. Menggampangkan seolah-olah atau nanti kalau sudah nanti aja masih kelas 1, nanti kalau kelas 3 baru diputuskan. Sampai kelas 3 pun dia akhirnya tidak bisa menentukan. Jadi menggampangkan semuanya. Nah, ada yang memang begitu. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, sekali lagi ya kita bisa menggunakan bantuan penal. Misalkan pada masa SMA 2, kita bisa minta untuk dia itu mengikuti tes bakat atau tes karir. Nah, di situ kita melihat kira-kira apa kemampuannya, dan kita mulai mengarahkan. Tapi yang terpenting adalah kita harus melihat juga, apakah dia siap untuk menerima kemampuannya itu. Apakah dia juga siap menerima keterbatasannya. Ini nih yang seringkali menjadi pergumulan remaja. Ada remaja yang nggak bisa menerima bahwa dia terbatas dalam bidang ini. Dan dia mau masuk ke bidang yang dia terbatas itu. Bidang yang dia lebih bisa, dia nggak mau, dia nggak hargai. Nah, orang tua di sini berperan untuk menerima si anak. Sebab kadang-kala orang tua, memang saya harus akui ya, mengeruhkan situasi. Karena orang tua juga punya standar, punya permintaan. Seharusnya anak saya masuk ke bidang ini nih. Kok masuknya ke sini? Contoh yang paling gampang saja, masuknya ke A1, A2, apa A3. Nah, orang tua inginkan anak-anak masuk semuanya ke A1 misalnya. Aduh, kok masuk ke A2? Oh, apalagi masuk ke A3. Nggak dipandang. Jadi orang tua yang memberikan tekanan tambahan. Jadi si anak tahu. Nah, sebaiknya dari kecil memang orang tua memberikan dorongan anak-anak belajar sebaik mungkin, bertanggung jawab atas tugas. Tapi tentang bidangnya, jurusannya, orang tua akan berkata, nanti kamu masuk kemana kalau memang itu adalah yang Tuhan berikan kepada kamu. Terima, jadilah yang terbaik pada bidang itu. Sikap seperti itu menolong anak. Jangan sampai dari kecil orang tua terlalu menjejali anak dengan filsafatnya. Kamu harus masuk sekolah ini, kamu harus menjadi ini. Padahalnya anaknya tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Iya. Ada pula anak remaja yang selepas sekolah itu langsung memutuskan bekerja, Pak. Jadi tidak lagi melanjutkan kuliah tapi bekerja. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi pikirannya? Bisa ada beberapa kemungkinan, Pak Gunawan. Yang lebih sehat adalah dia memang merasa dia belum siap untuk kuliah. Maka dia kerja dulu. Dia ambil waktu 1-2 tahun, baru dia akan teruskan kuliah. Dan ini tidak salah. Seperti mungkin saya pernah katakan sebelumnya, di Amerika Serikat ada program tunda. Jadi anak-anak itu sengaja menunda lulus SMA, jadi nggak lulus dulu, tapi sengaja dia untuk keluar dari sekolah, mencari pengalaman 1-2 tahun, baru kembali ke bangku SMA, lulus SMA, nanti baru teruskan mau sekolah di mana. Ya, tapi masalahnya biasanya kalau sudah bekerja dan dapat uang, lalu dia jadi malas untuk sekolah lagi. Bisa. Jadi ada sebagian yang memang akhirnya nggak mau bersekolah lagi. Itu sebabnya kita orang tua seringkali berkata langsung saja sekolah dah. Tapi sekali lagi tidak semua anak siap untuk kuliah pada usia 18 tahun. Belum tentu ya. Jadi kita juga harus siap kalau misalkan anak kita berkata, Ma, Papa, saya kok rasanya belum siap untuk kuliah sekarang. Nah, kita bisa memang menimbang-nimbang memang apakah dia mempunyai kemampuan untuk studi seperti itu atau tidak. Ya. Nah, intinya di sini adalah kalau remaja gagal ya berdamai dengan kemampuan dan keterbatasannya, ini akan membuat dia frustrasi sekali. Sebab dia memaksakan dia harus begini, harus bisa itu dan sebagainya. Nah, saya khawatir dia akan lari ke sesuatu yang tidak realistis ya. Akhirnya dia memaksakan masuk ke bidang yang bukan kemampuannya, atau sebaliknya dia akan kecewa. Dia akan putus asa,
Dia akan kehilangan semangat juang sebab ya dia tidak bisa meraih impiannya itu. Jadi ada dua ekstrim yang bisa menjadi perilaku kompensasi remaja. Ya, nah, setelah kita membahas mengenai fase-fase yang seperti itu, tahapan-tahapan yang seperti itu, Bapak, tentu peran orang tua ini besar sekali. Tadi berkali-kali Pak Paul sudah singgung itu. Nah, apa saran Pak Paul dalam hal ini, Pak? Pertama, orang tua memang harus mengenal anaknya dengan baik. Itu intinya. Sehingga dia bisa lihat ya anaknya itu dengan tepat ya. Kemampuannya apa, bisanya apa, kira-kira pengarahannya seperti apa. Nah, itu didasari atas pengenalan yang baik dengan anak. Kedua, orang tua mesti memiliki hubungan yang baik dengan anak. Ini penting sekali. Sebab mustahil anak mendengarkan orang tua kalau hubungannya dengan orang tua tidak positif. Apapun yang orang tua akan lontarkan mental kembali. Tidak bisa masuk ke dalam diri si anak. Jadi hubungan yang baik itu penting sekali. Hubungan yang baik juga adalah wadah di mana anak lebih berani untuk mengemukakan pergumulannya, ketidakbahagiaannya, ketertekanannya, penderitaannya. Nah, siapa lagi kalau bukan orang tua yang paling cocok untuk dia bisa bagikan. Sebab orang tua, orang yang telah melewati masa remaja. Sehingga mampu untuk memberikan masukan-masukan. Nah, sayangnya saya harus akui, saya pun kadang-kadang bisa terbawa emosi ya. Yaitu, kita akhirnya nggak menempatkan diri di sisi dia, di sisi si anak yang sedang bergumul. Kita akhirnya waktu berbicara dengan si remaja menempatkan diri di seberangnya, bukan di sampingnya, di seberangnya sebagai orang yang sudah lewat, yang sudah sukses melewati masa itu. Dan kita seolah-olah ya menudingnya, kenapa kok harus begini? Kenapa kamu nggak bisa begini? Enggak ya, kita mesti peka bahwa itulah keadaan dia sekarang dan dia sedang bergumul. Jadi sadarilah bahwa pada masa yang pertama, anak remaja akan bergumul dengan penampilan fisiknya. Jangan terburu-buru ya, menimbun anak dengan ayat-ayat dari firman Tuhan. Kamu kan ciptaan Tuhan, kamu harus bersyukur, tubuh masih begini-begini. Ya dia mengerti itu ya, secara intelektual, secara rasional. Tapi kan kenyataannya itu mengganggu dia dalam hal diterima oleh temannya, dalam dia menerima dirinya. Terus juga pergumulan dia dengan teman-temannya. Sebaiknya orang tua memang nggak langsung memarahi si anak. Kamu kok ikut-ikutan temanmu apa? Sebaiknya lebih berempati lah dan berkata, saya mengerti kamu mengalami kesulitan, terjepit ya. Kamu juga ingin melakukan yang teman-temanmu lakukan. Dan kalau kamu nggak ikut dengan mereka, kamu akhirnya terlempar keluar dari pergaulan. Itu kan susah buat kamu, saya mengerti. Tapi kita tekankan, jangan sampai berdosa. Jangan sampai berdosa. Dan jangan mendekatkan diri kepada dosa. Sebab ada kalanya memang teman belum berbuat dosa. Memang anak kita belum berbuat dosa. Tapi tindakan-tindakannya itu sudah mengarah dan mendekatkan dia dengan dosa. Nah, enggak, kita akan berkata, hati-hati. Jangan mendekatkan diri kepada dosa. Jadi sekali lagi, hubungan yang baik membuka peluang terjadinya komunikasi antara orang tua dan anak. Dan yang ketiga adalah si anak juga mesti mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi bukan saja orang tua kenal anak dengan baik, orang tua dekat dengan anak, tapi si anak perlu dekat dengan Tuhan. Itu bekal yang sangat penting sekali. Iya. Tanpa itu nggak bisa maju. Nah, ada orang tua yang suka menceritakan pengalaman masa lalunya semasa dia masih remaja, Bapak. Apakah itu bisa diterima di dalam nalar anak itu? Tergantung bagaimana kita menyampaikannya ya. Kalau kita menyampaikannya dengan nada, dulu papa juga mengalami ini, tapi papa begini. Anak-anak cenderung melihat papa hidup di zaman apa, mama hidup di zaman apa, saya hidup di zaman apa sekarang. Jadi anak-anak akan berkata, lain zamannya pak. Dan itu betul memang. Nah itu betul. Jadi yang kita bisa bagikan adalah bukan menekankannya, kita ini berhasil ini, kita ini bisa begitu. Enggak, kita tekankan bahwa saya pun bergumul. Saya bergumul. Jadi saya mau mengerti pergumulanmu. Saya nggak bisa mengerti sepenuhnya, tapi saya mau mengerti pergumulanmu. Tolong beritahu papa, tolong beritahu mama, seperti apakah pergumulanmu. Iya. Kemudian kalau
saran Pak Paul terhadap para remaja yang sedang bergejolak hidupnya ini apa, Pak Paul? Yang pertama adalah saya minta remaja berdamai, Pak Gunawan. Kalau sekarang saya bicara dan kebetulan ada para remaja yang sedang mendengarkan, saya minta ya kepada engkau, kepada kamu, berdamai pertama dengan keterbatasan fisikmu. Berdamai artinya terima fisikmu seperti itu, memang terbatas. Nggak usah malu, nggak usah lebih-lebihkan, saya harus lebih begini, harus lebih begitu. Enggak, terima, memang terbatas. Memang kamu nggak setinggi temanmu, memang kamu nggak seramping temanmu, memang gigimu nggak serata temanmu dan sebagainya. Akui, ya memang kamu terbatas. Tapi terima dirimu, damailah dengan dirimu. Yang kedua adalah saya akan minta kepada kamu remaja, berdamai dengan keterbatasan teman. Artinya, ada teman yang akan terima, ada teman yang nggak akan terima kamu. Gara-gara kamu misalnya minggu mau ke gereja, kamu nggak bisa pergi sama teman-teman, ada sebagian yang akan nggak menjadi temanmu. Dan terimalah itu, nggak apa-apa. Karena kamu nggak mau berbohong dengan teman-temanmu. Sedangkan mereka mau berbohong. Ada teman-teman yang nggak mau jadi teman kamu. Dan saya mau berkata kepada kamu, nggak apa-apa. Berdamai dengan keterbatasan teman. Nggak semua menjadi teman kamu, betul. Tapi Tuhan akan sediakan sebagian untuk kamu. Dan yang ketiga saya akan katakan, berdamailah dengan keterbatasan kemampuan dan kesempatanmu. Ya, mungkin kamu nggak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh orang yang kamu senangi atau kamu idamkan. Mungkin kamu nggak mempunyai kesempatan bersekolah di sekolah yang lebih bagus karena mahal. Mungkin itu yang menjadi masalahmu. Tapi berdamailah bahwa memang itulah porsimu. Memang itu yang Tuhan berikan. Kesempatan yang Tuhan bukakan sekarang ini ya hanya itu. Berdamailah, jangan memarahi diri, jangan memarahi Tuhan atau memarahi orang tua atau memarahi orang lain. Enggak apa-apa. Jadi ini nasihat saya Pak Gunawan kepada para remaja. Yang pertama adalah berdamailah. Ya. Nah di dalam hal berdamai ini Pak Paul, padahal dirinya sendiri sedang bergejolak gitu Pak Paul. Nah bagaimana seharusnya dia sebagai anak remaja itu bisa mewujudkan damai itu Pak Paul, sedang di dalam dirinya sendiri sedang bergejolak itu? Yang saya akan berikan adalah yang kedua, yaitu saya akan bacakan dari firman Tuhan yang telah saya bacakan pada acara yang sebelumnya, yaitu Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Yakinlah, ini nasihat saya, Tuhan tidak membuat kesalahan. Tuhan tidak membuat kesalahan. Memang remaja itu mungkin merasa, aduh kesalahan nih, saya kok dilahirkan di keluarga yang misalnya nggak punya mobil, yang harus naik kendaraan umum, ya. Atau saya kok IQ-nya 100, teman saya 135. Aduh, kesalahan ini. Atau kok teman saya pintar main basket, saya nggak bisa main basket. Larinya cepat, saya kok larinya lambat, dan sebagainya. Sekali lagi, yakinlah Tuhan tidak membuat kesalahan. Kalau itu yang Tuhan ciptakan, itu berarti memang maksud Tuhan menciptakan itu. Jadi Tuhan nggak membuat kesalahan dengan diri seorang remaja. Iya. Nah, bagaimana dengan iman anak itu sendiri, Pak? Saya akan meminta para remaja ya untuk mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Ini sebagai nasihat yang terakhir. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Ini firman Tuhan di Mazmur 115 ayat 1. Saya akan meminta kepada remaja untuk percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Pada masa remaja, pada awal-awal usia 20 tahun, 21 tahun, kita mulai memikirkan masa depan, kadang-kadang membingungkan. Nanti mau jadi apa? Kok saya hanya bisanya seperti ini? Serahkan kepada Tuhan. Dia sudah berkata ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara kamu. Tuhan juga berkata, burung pipit di udara Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Tuhan akan memelihara kita. Dan tadi firman Tuhan sudah berkata, orang yang percaya kepada Tuhan
adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selamanya. Semakin bingung, semakin meragukan Tuhan, semakinlah kita menjadi seperti pohon yang ditiup oleh angin. Tapi semakin kita mantap, percayakan masa depan kepada Tuhan, kita seperti gunung Sion yang tidak goyang. Demikian juga dengan kebingungan remaja terhadap pasangan hidupnya, Pak Paul ya. Seringkali memasuki usia-usia yang remaja yang akhir itu kan mereka sudah mulai memikirkan tentang teman hidup, dan itu seringkali membingungkan juga, Pak Paul. Betul, apalagi yang merasa ada keterbatasan secara fisik ya Pak Gunawan. Kok saya nggak didatangi teman pria saya, atau kalau dia pria, dia datang ke teman wanita, ditolak apa diterima. Jangan takut, Tuhan menyediakan. Tuhanlah yang menjaga masa depan kita. Ya, jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Dengan demikian kita sudah merampungkan pembicaraan tentang antara gejolak yang ada di dalam diri remaja ini dalam dua bagian. Dan saya harap para pendengar bisa mengikuti perbincangan ini dengan baik. Saudara-saudara pendengar, baru saja Anda mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gejolak pertumbuhan remaja bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.